Kabupaten Muara Jambi dibentuk pada tahun 1999 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999. Secara geografis, letak Kabupaten Muara Jambi berada pada 1 derajat 51 menit lintang selatan, 103 derajat 15 menit sampai dengan 104 derajat 30 menit bujur timur dengan luas wilayah 5.246 km persegi. Dia merupakan 10,29% dari seluruh wilayah Provinsi Jambi. Ibu kota pemerintahan Kabupaten Muara Jambi adalah Kota Sengeti dengan kompleks perkantoran Bukit Cinto Kenang, kurang lebih 30 km dari kota Jambi. Secara administratif, Kabupaten Muara Jambi terdiri dari 8 kecamatan, yaitu Jambi Luar Kota berpusat di Pijoan, Kecamatan Marosebo berpusat di Jambi Kecil, Kecamatan Sekanan berpusat di Sengeti, Kecamatan Kumpe Wulu berpusat di Pudak, Kecamatan Kumpe berpusat di Tanjung, Kecamatan Mestong berpusat di Sebapu, Kecamatan Sebahar berpusat di Desa Bahar, sementara Kecamatan Sungai Gelam berpusat di Sungai Gelam. Desa Baru mempunyai wilayah seluas 574 hektar area yang luas wilayahnya terbagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Parit dan Dusun Jawa Baru dengan jumlah 3 RT yang semuanya beragama Islam. Mata pencarian penduduk setempat terdiri dari karyawan, wira swasta, tani, dan pertukangan. Selain itu, penduduk yang bermata pencarian sebagai petani, tanaman yang dibudidayakan adalah sawit, karet, duku, dan duren. Kondisi geografis Desa Baru ialah mempunyai ketinggian 20 meter dari permukaan laut dengan curah hujan 2.500 mm per tahun. Desa Baru berada di dataran rendah. Akses menuju Desa Baru dapat dikatakan cukup memadai. Kondisi jalan sudah banyak mengalami perubahan yang awalnya hanya jalan tanah yang jika turun hujan tidak dapat dilalui. Namun, sekarang jalan menuju Desa Baru sudah aspal dan dapat dilalui walaupun turun hujan. Desa Baru merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Marosebo yang memiliki potensi yang tinggi. Mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang dimiliki Desa Baru sangat berpotensi untuk kemajuan desa. Semangat dan rasa solidaritas yang dimiliki warga di Desa Baru akan menumbuhkan citra nama baik Desa Baru di mata kecamatan bahkan hingga sampai provinsi. Dengan segala upaya kita agar negeri bijak bestari, dengan segala upaya kita agar negeri bijak bestari. Sudah lamo idaklah kerimbo rasola babu ade oi muranti bu
abad kelima sesudah Masehi, tahun 1916, di Provinsi Jambi terlahirlah sebuah dusun yang bernama Desa Dusun Tuo yang terletak antara perbatasan Desa Jambi Tua yang belum ada kepemimpinannya. Pada saat itu, warga dusun diganggu oleh makhluk halus yang sekarang disebut kuntilanak. Menurut cerita, apabila ibu-ibu sedang melahirkan, maka langsung meninggal beserta bayinya. Memang, saat itu kondisi warga sangat diselimuti ketakutan disebabkan gangguan kuntilanak tersebut. Karena warga merasa tidak aman, warga menyatakan untuk pindah dari tempat tinggal mereka ke tempat yang mereka anggap lebih aman. Perpindahan tersebut masih di sekitar Dusun Tuo, dan nama dusun pun belum berubah, tetap Dusun Tuo. Seiring berjalannya waktu, warga pun merasa nyaman tinggal di tempat yang baru. Namun, pada suatu hari, warga diganggu lagi oleh makhluk astral. Makhluk ini sulit dipercaya keberadaannya. Warga dusun menyebutnya dengan nama Lebam. Lebam saat itu diyakini oleh warga sebagai dalang banyak meninggalnya warga dusun saat itu. Menurut cerita, apabila warga menguap, maka pada saat itu langsung meninggal dunia. Kemudian dikarenakan lebam sangat membahayakan bagi warga dusun, maka warga memutuskan untuk berpindah tempat lagi ke dusun tengah, tepatnya berlokasi antara Danau Lamo dengan Desa Baru atau nama desa saat ini. Dan ternyata perpindahan lokasi tersebut mendapat gangguan lagi dari Raja Hutan atau Datuk. Dikarenakan di lokasi tersebut tidak boleh dihuni oleh warga dusun disebabkan ada istilah payu lilit, payu lingkar, tengah-tengah puputan keliling, yang artinya adalah sejenis pantangan dusun. Dikarenakan rasa takut yang menghantui warga, sebagian warga menyatakan untuk berpindah tempat. Dari perpindahan tersebut terbagi menjadi dua bagian. Sebagian berpindah ke dusun Danau Lamo, dan sebagian warga berpindah ke dusun Marodano. Marodano saat itu dipimpin oleh Mangku Kasim pada tahun 1916 sampai 1931. Seiring berjalannya waktu, Mangku Kasim meninggal dunia pada tahun 1931 dan kepemimpinannya diturunkan kepada Mangku Sidik yang saat itu adalah adik kandung dari Mangku Kasim. Mangku Sidik memimpin Marodano dari tahun 1931 sampai 1946. Sehubung berjalannya waktu, pada tahun 1946, jabatan Mangku Sidik diganti nama menjadi Kepala Desa oleh pemerintah. Pada tahun 1946, jabatan Mangku Sidik diganti oleh Siani yang menjabat sebagai Kepala Desa pertama saat itu pada tahun 1946 sampai 1961. Gagah perkaso, namanya agung di mana-mana sampai Mataram orang mengenali, usahkan pulau di Batang